Teh Leni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bahagia sekali ya malam ini saya bisa bersama dengan teman-teman semua dari teman bercerita dan Madinah Al-Quran ya ini ya. Dipandu oleh Teh Leni, saya insya Allah akan membahas topik yang menarik ya. Ini malam ini kita akan membahas tentang journaling atau jurnal harian ya dalam Islam. Nah ini merupakan sesuatu yang sangat menarik dan mungkin banyak di antara teman-teman di sini yang sudah melakukan atau mencoba melakukan aktivitas menulis jurnal ya, jurnal harian sehari-hari. Nah, saya mungkin menyampaikannya sekitar 1 jam ya, Teh ya. Kemudian setengah jamnya nanti tanya jawab ya. Iya. Nah, saya akan mencoba untuk membahasnya. Saya boleh tolong dijadikan host juga, ingin share screen teman-teman. Saya insya Allah akan mencoba membahasnya bagaimana dari sisi ya apa yang saya pahami ya dari kehidupan Rasulullah maupun mungkin dari penjelasan di dalam Al-Quran atau dalam hadis. Kemudian nanti insya Allah kita akan membahas apa-apa saja sih yang bisa dituliskan ya dalam jurnal harian dan apa-apa saja manfaatnya. Nah, ini sesuai dengan sesuai dengan arahan dari panitia ya, insya Allah saya akan membahas 3 hal ya dari journaling dalam Islam ini. Sebentar. Yang pertama adalah urgensi atau pentingnya menulis jurnal ya, atau urgensi menulis ya secara umum dulu. Layarnya sudah kelihatan ya, Teh ya? Sudah, Ustadz. Sudah ya. Jelas. Yang pertama adalah urgensi menulis, yang kedua dan yang ketiga itu nanti pembahasannya langsung ya dengan contoh-contoh yang saya pahami ya sesuai dengan pengetahuan saya, baik itu tipe-tipe ya, tipe-tipe yang bisa kita tuliskan dalam jurnal harian kita atau diari ya, diari kehidupan kita atau catatan sehari-hari kita dan manfaatnya apa. Jadi yang kedua dan ketiga ini nanti digabungkan dalam penjelasannya karena ada beberapa tipe-tipe yang coba saya sharing. Yang pertama teman-teman, saya ingin sharing ini sepertinya sih teman-teman sudah sangat paham ya tentang urgensi menulis. Yang pertama, kenapa kita perlu untuk menjadi orang yang gemar menulis ya? Selain tentu saja penjelasan lain yang kita paham selain ini adalah bahwa menulis itu bisa mengikat ilmu. Ya kan, kalau kita misalnya acara sekarang menulis itu mengikat ilmu. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama itu karena waktu kita ini terbatas. Ada sumber daya yang sangat berharga yang Allah berikan kepada diri kita, yang itu lebih berharga dari hal-hal lain ya setelah keimanan, yaitu waktu. Kalau kita waktunya sudah habis gitu di dunia ini. Jadi tidak ada harganya waktu itu karena saking besarnya harganya gitu. Sangat luar biasa harganya waktu itu. Waktu itu seperti kehidupan. Kata Syekh Yusuf Qaradawi, waktu itu kehidupan. Ya, kayak hidup kita itu yang demikian berharga itu adalah waktu kita. Nah, waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak menggunakannya, maka dia yang akan menebas kita. Ada 2 nikmat yang selalu disia-siakan atau terlena manusia, sabda Rasulullah SAW, yaitu kesehatan dan waktu luang. Maka terkait dengan waktu ini kita perlu benar-benar menjaganya.
Dan menulis itu merupakan salah satu aktivitas untuk menjaga keberkahan waktu. Kenapa? Karena kalau kita fokus untuk menulis, maka kita akan berusaha untuk, kan kita sudah punya agenda ya kalau seperti ini ya. Kita punya agenda menulis gitu setiap hari. Maka kita akan bahas ya hal-hal apa yang bisa kita tulis. Kita akan fokus untuk melihat, memperhatikan, membaca hal-hal yang baik gitu. Kemudian kita akan berusaha untuk menonton, mendengar hal-hal yang baik. Jadi mata kita, telinga kita, panca indera kita itu akan kita fokuskan untuk memasukkan hal-hal yang baik. Kemudian kita dengan orang lain akan lebih fokus untuk berdiskusi atau bercerita atau ngobrol tentang hal-hal yang baik. Nah, apa yang kita masukkan itu akan mempengaruhi perasaan kita kan? Kata Ibnul Qayyim, jiwa kita ini, hati kita ini, jiwa kita ini, nafs ini itu seperti penggilingan. Itu kita bayangkan penggilingan ya. Nah, dia terus menggiling. Dia terus menggiling. Jadi apa yang masuk ke dalam penggilingan itulah yang akan menentukan kualitas jiwa kita. Kalau yang masuk bacaannya, penglihatannya, pendengarannya, tontonannya, ya kan, apa yang dia dengar gitu kan ya, apa yang dia bicarakan, apa yang dia diskusikan, apa yang dia goreskan dalam bukunya, itu adalah hal-hal yang baik, maka jiwanya akan menjadi baik. Gitu. Dalam buku terapi pikiran positif ya, Dr. Ibrahim El-Fiqi itu mengatakan bahwa satu hari manusia itu lintasan pikiran 60.000. Jadi bayangkan itu sangat banyak gitu. Nah, kalau kita bisa berusaha dengan ya salah satunya dengan aktivitas menulis itu kita memfokuskan pikiran kita pada hal-hal yang baik, maka insya Allah maka pikiran kita, hati kita akan menjadi baik, keberkahan waktu ya. Kita merasakan hal-hal yang baik, kita memikirkan hal-hal yang baik ya. Kemudian kita menuliskan hal-hal yang baik, kemudian kita menyebarkan hal-hal yang baik. Baik nanti kita mau menjadikan itu sebagai sebuah buku atau bisa jadi bahan tulisan kita di sosial media. Sekarang kan sangat banyak ya cara kita untuk menyebarkan pikiran kita. Dan kalau benar apa yang kita tuliskan tadi, kita baca, kita tuliskan, merubah perasaan kita, perasaan, pikiran akan merubah tindakan kita. Maka kita akan beramalnya akan berubah. Ya, kalau benar kita apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita diskusikan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, maka kita akan merasakan adanya perubahan pada tindakan kita, perbuatan kita. Nah, menjaga keberkahan waktu. Selain menjaga keberkahan waktu, dia juga menjaga kesehatan diri kita, baik itu jiwa kita, kebersihan hati. Kan kita penting juga ya untuk menjaga kebersihan hati kita. Nanti akan kita baca bagaimana journaling ini, menulis jurnal harian ya, bisa menguatkan kesehatan hati, tapi ini dari perspektif saya ya. Nanti kalau terkait dengan persepsi kesehatan mental dan lain-lain seperti itu Teh Leni yang lebih paham ya, atau teman-teman yang psikolog yang lebih paham. Tapi ini dari perspektif saya. Mudah-mudahan ini sesuatu yang bermanfaat juga. Pikiran bahkan sampai fisik gitu. Ibnu Sina kan dia pernah melakukan dalam sebuah riwayat, dia pernah melakukan sebuah percobaan pada 2 ekor kambing. Kambing itu masing-masing ditaruh dalam sebuah kandang. Jadi sebelah-sebelahan kambingnya. Nah, teman-teman bayangkan aja ini ada 2 kambing dalam kandang sebelah-sebelahan. Kemudian di antara kandang kambing tadi itu ada seperti triplek gitu ya, ada seperti dinding ya yang tidak tembus, triplek lah ya. Jadi kan tidak tembus ya, besar. Kemudian di sisi kambing yang kedua itu ditaruh serigala. Serigalanya dalam kandang. Sehingga setiap hari serigala ini melihat persis di sebelahnya ada kambing yang kedua ini melihat persis di sebelahnya ada serigala yang menatap ke dia dengan tatapan yang sangat kejam. Gitu. Sementara serigala yang pertama itu nggak bisa melihat karena ditutup sama triplek. Gitu. Masing-masing ini, kambing 1, kambing 2 ini dikasih udara yang sama,
ya kan, dikasih makanan yang sama, diberikan perlakuan yang sama. Tapi tahu nggak teman-teman, ya ada setelah beberapa bulan ternyata kambing yang kedua ini sakit, gitu. Hidupnya takut, gitu, nggak semangat, gitu kan, nggak bergairah, ya lemah, lesu, galau, gitu ya, takut, gitu kan, ketakutan. Nah makanya dari sini yang kemarin-kemarin ketika pandemi itu kan, ungkapan beliau Ibnu Sina yang terkenal ya, bahwa ketenangan adalah setengah dari kesehatan. Kan gitu ya. Kalau hati kita tenang, jiwa kita tenang, fisik kita insya Allah akan terbawa kepada kesehatan. Dan ini kan sudah banyak ya, sudah banyak pemahaman kita bahwa banyak sekali penyakit yang selain dimulai dari perut juga dimulai dari hati dan pikiran. Kan gitu ya, bahwa inilah kalau menurut saya ya, selain tadi yang nomor satunya sih yang sudah tidak dibahas lagi karena ini sudah sangat kita pahami bahwa menulis ini mengikat ilmu, kemudian menjaga keberkahan waktu, juga menjaga kesehatan diri kita, baik itu hati kita, pikiran kita maupun fisik kita. Nah, kita masuk ke poin yang kedua dan ketiga nih sekarang teman-teman. Menulis jurnal harian dan sekaligus manfaat menulis jurnal. Sekali lagi saya membahasnya berdasarkan pengetahuan saya terhadap poin-poin yang mungkin bisa kita sampaikan dengan saya tidak memasuki wilayah psikologi ya, saya memasukinya hanya dari sisi tinjauan Islam, itu pun yang saya pahami. Yang pertama teman-teman, ini sudah sangat populer ya Teh ya, tentang jurnal syukur. Ya, tentang jurnal syukur. Ternyata teman-teman ya, jurnal syukur atau memperbaiki kesyukuran ini memang dalam Islam ya, walaupun aktivitasnya sebenarnya bukan dalam bentuk menulis, sebenarnya Teh Leni dan teman-teman kita, teman-teman semua yang ini muslimah ya, teman-teman muslimah semua yang saat ini sedang menyimak, dalam Islam itu pagi hari ya, sebelum kita memulai segala aktivitas, itu kita adalah waktunya untuk bersyukur. Makanya kalau misalnya kita rutin zikir pagi petang ya, surat kan banyak versi ya, salah satunya dari Syekh Hasan Al-Banna, itu ada Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadim min khalqika faminka wahdaka la syarikalak falakal hamdu walakas syukr. Ya Allah, nikmat yang kuterima atau diterima seseorang di antara makhlukmu pagi ini adalah darimu. Maha Esa Engkau, tiada sekutu bagimu segala puji dan kepadamu panjatan syukur dari seluruh makhlukmu. Jadi salah satu, dua ya, sebenarnya ada dua ya dalam matsurat ini, dalam zikir pagi petang ini, ada dua yang bersyukur. Ya Robbi lakal hamdu kama yambaghi jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Tuhanku, segala puji bagimu sebagaimana seharusnya kemuliaan wajahmu dan keagungan kekuasaanmu. Ya, ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada dari riwayat Imam Ibnu Hibban, ada riwayat Ibnu Majah. Jadi pagi hari Rasulullah mengajarkan doa atau zikir yang di antara doa-doa dan zikir-zikir pagi dan petang, ini pagi dan petang ya, pagi dan petang, ini adalah syukur, bersyukur kepada Allah. Ya, pagi dan petang, kita ingat-ingat aja setelah ini ya, pagi dan petang ada momen kita untuk bersyukur. Kemudian yang menguatkan lagi teman-teman, ada sebuah hadis ya, ini yang sangat menarik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana kita harusnya bersyukur. Rasul bersabda, barang siapa di antara kalian masuk pada waktu pagi. Nah, ini berarti kita pagi hari ini harus memikirkan diri kita, apa yang ada pada diri kita. Jadi kan Rasul ngajak kita berpikir kan gitu ya, beraktivitas kan sepertinya. Barang siapa yang masuk pada waktu pagi, berarti habis subuh nih ya, kita pagi-pagi syuruk ya, mungkin sekitar jam 5:30, jam 6, kita berpikir nikmat Allah, masuk pada waktu pagi, ngecek teh kita ini pagi-pagi, sehat nggak badannya? Sehat. Aman nggak keluarganya? Aman. Kita dalam keadaan perang nggak? Dalam keadaan dijajah nggak? Ya kan? Maling-maling berkeliaran nggak dekat rumah kita? Nggak ada penjaga dan segala macamnya. Barang siapa dalam keadaan sehat, aman, lingkungannya, keluarganya, dan dia memiliki makanan pokok, bisa makan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuknya. Jadi ini aktivitas nih. Rasul ngasih tahu kita aktivitas.
pagi hari. Yang kita mungkin ini pernah mendengar hadisnya ya, tapi kalau kita dalami ternyata Rasul mengajarkan kita pagi hari itu bersyukur. Kayak gitu ya. Barang siapa yang masuk pada waktu pagi tuh. Kalau kita pagi hari, waktu pagi, mulailah kita pikirkan salah satunya ya, sebelum syuruk tuh kan kita setelah subuh sebelum syuruk kita pikirkan, ya Allah saya bisa makan. Ya Allah keadaan saya aman. Ya Allah saya sehat. Maka seolah-olah dunia dikumpulkan untuknya. Maksudnya seorang muslim itu dia sangat pandai untuk bersyukur gitu. Yang selanjutnya ada 3 ya penguatnya. Kenapa kita pagi khususnya ini sangat penting untuk bersyukur. Nah, kalau menulis jurnal syukur ya pagi hari bagusnya, gitu kan. Tadi doa pagi dan petang kan sudah kita bahas ya. Doa zikir pagi petang. Yang kedua adalah anjuran atau sebenarnya apa ya, trigger dari Rasulullah untuk kita berpikir pagi hari. Sehat nggak? Aman nggak? Bisa makan nggak hari itu? Yang ketiga adalah pada pagi hari diharuskan semua persendian untuk bersedekah. Seolah-olah gini, kita ini kan udah dikasih badan nih, tubuh, ya kan? 360 sendi nih teman-teman, lengkap, sehat. Nah kita itu diwajibkan untuk setiap pagi ini kita bayar sedekahnya. Nah dalam rangka apa kita bayar? Dalam rangka kita bersyukur kan, bahwa Allah ngasih kita. Gitu, ada harganya. Walaupun bayaran kita itu tentu tidak sebanding dengan apa yang Allah berikan, ya kan? Mana mau kita kalau misalnya semuanya itu nanti panjang lebar kan, ini kan udah sangat masyhur ya hadisnya ya. Semua itu digantikan dengan 2 rakaat sholat duha. Dan 2 rakaat ini tentu nggak sebanding dengan apa yang Allah berikan. Pasti di antara kita kalau disuruh 100 rakaat juga bakal mau kalau daripada kaitannya dengan tubuh kita nggak lengkap kan gitu ya. Maksudnya adalah aktivitasnya. Bahwa kita memulai pagi hari ini harus ngerti bahwa badan kita yang lengkap, 360 sendi ini, kesehatan kita ini, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Yang sudah sepantasnya minimal lah kita lakukan kesyukuran dengan 2 rakaat sholat duha. Gitu. Jadi duha itu jangan panjang lebar dulu nih kita. Kaitannya, wah saya mau duha biar bisa beli mobil Mercy dan lain sebagainya. Ntar dulu itu masalah urusan lain-lain itu. Urusan kita adalah kita jadi hamba yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cukuplah, ini kan maha kasih sayangnya Allah lah. Semua kebaikan itu cukup aja dibayar dengan 2 rakaat sholat duha. Jadi dari sini, apalagi kalau misalnya mau kita tambahkan ya aktivitasnya. Tadi kan kita berarti sudah punya 3 aktivitas sebenarnya ya. Ya kan, aktivitas ibaratnya kan kalau jurnal ini kan menulis ya, sebenarnya seorang muslim ini dia punya 3 aktivitas syukur. Syukur yang pertama dia doa pagi petang, syukur yang kedua dia tadi memikirkan kan tadi ya sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah, memikirkan nikmat dan mensyukurinya. Yang ketiga adalah dia sholat duha. Nah, tambahkanlah dengan menuliskan jurnal syukur atau membicarakan. Ya, kalau di saya, di keluarga saya, ba'da sholat subuh aktivitas ya sampai menjelang syuruk, nanti ada tausiah, saya biasanya ada tausiah sedikit ke anak-anak sama istri. Nah, masing-masing menyampaikan kesyukuran. Hari ini bangun, apa yang dirasakan mulai dari kemarin berarti. Dari kemarin siang sampai pagi hari ini. Ya, jadi aktivitasnya bebas ya, mau dituliskan. Nah, ini konteksnya karena menulis jurnal ya berarti dituliskan boleh. Ya, dituliskan boleh. Yang pertama itu ya, jurnal syukur ini penting ya, karena sedikit hamba Allah yang bersyukur. Jadi mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu. Yang kedua, jurnal rencana kebaikan. Ini jadi saya bahasnya, bentuknya sekaligus manfaatnya. Tadi kan ini manfaatnya, jadi berarti kita jadi hamba yang bersyukur kan gitu ya. Dan lain-lainnya nanti kan Teh Leni yang bisa menjelaskan ya, kalau orang bersyukur berarti secara psikologis seperti apa, hidupnya lebih bahagia, lain-lain kan gitu ya. Yang kedua, jurnal rencana kebaikan. Nah, kita itu bisa mengambil ya, kalau saya diajarin oleh ibu dan guru-guru saya, khususnya umi saya,
kalau hidup itu mau bahagia, maka pagi hari ya, ibaratnya gini ya, bangun tidur pagi hari ya, salah satu agenda yang dipikirkan adalah apa yang bisa diberikan untuk orang lain gitu. Manfaat apa yang bisa diberikan bagi orang lain? Ada yang bisa dibahagiakan nggak? Ada yang bisa dijawab nggak pertanyaannya? Ada yang bisa diberikan nggak ilmu ke dia? Ada yang bisa dibantu nggak gitu ya? Atau ada yang bisa diberikan manfaat nggak? Gitu kira-kira. Jadi pagi hari itu ya mau pagi atau siang hari ya bebas ya waktunya. Intinya hari itu salah satu kegiatan kita sebenarnya adalah bagaimana kita punya rencana untuk berbuat baik bagi orang lain. Kita punya rencana berbuat baik bagi orang lain. Termasuk kita ya tadi ya memberikan manfaat lain-lain sesuai dengan kapasitas kita. Ya, apakah kita mendengarkan curhatan teman, apakah kita sharing ilmu, ataukah bersedekah dan lain sebagainya. Rencana kebaikan. Waktunya kapan? Pagi hari juga kayaknya. Ini nggak saya sampaikan di sini, mungkin sudah sangat masyhur juga ya, hadis sedekah subuh. Ya kan, barang siapa yang pagi hari bersedekah, maka ada malaikat yang mendoakan, ya kan, mendoakan kebaikan. Ya kan, ya Allah berkahi, lapangkan rezekinya. Jadi pagi hari itu luar biasa pagi hari itu. Masa kita untuk banyak menuliskan dan berpikir. Rencana kebaikan. Rumusnya selalu seperti ini teman-teman. Jadi ini rumus ya. Bagi saya sih ini udah rumus kehidupan. Ini satu tambah satu sama dengan dua kalau bagi saya. Kalau kita ingin hidup kita diberi pertolongan, maka kita nolong orang lain. Kalau kita ingin hidup kita diberikan kemudahan, maka kita mudahkan orang lain. Kalau hidup kita ini ingin ditutup aib, maka kita berusaha untuk jadi orang yang nggak suka ngebongkar atau membicarakan aib orang lain. Kalau ingin hidup kita bahagia, maka kita bahagiakan orang lain. Sesimpel itu rumusnya. Bahkan Rasulullah memberi penekanan nih di yang sebelah kanan bawah ya. Allah senantiasa menolong hambanya. Ini pakai senantiasa ya. Jadi udah seperti rumusan ini. Senantiasa menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Jadi kita melangkah satu langkah ke depan gitu ya. Kalau kita mau hidup kita penuh pertolongan, maka banyak-banyak nolong orang. Kalau penuh kemudahan, banyak-banyak ngasih kemudahan ke orang. Penuh kebahagiaan, banyak-banyak membahagiakan orang. Penuh kesuksesan, banyak-banyak mensukseskan orang. Baik itu sharing ilmu, sharing kebaikan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kenapa menulis jurnal rencana kebaikan ini, ya baik itu di buku ya atau di HP dan lain sebagainya, ini sangat penting, teteh-teteh semua, karena ternyata dalam Islam satu niat itu sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Ini maha baiknya Allah juga. Jadi di Islam itu kita kebaikan nih, kita punya niat jujur tulus ya, kita tuliskan ya, kita tekadkan, kita jujur tulus tekad kuat. Itu sudah ditulis satu kebaikan. Kalau niat itu terlaksana, maka dikali lipat 10 sampai 700 bahkan lebih banyak lagi. Teleni misalnya niat mau wakaf satu ambulans. Jujur niatnya, benar artinya benar itu ya punya usaha-usaha menuju ke sana gitu ya. Dicatat sebagai satu kebaikan. Qadarullahnya nanti ada kondisi tidak terlaksana, enggak dihapus itu satu kebaikannya. Tapi kalau terlaksana nanti akan diberikan pahala 10 sampai 700 sampai lebih daripada itu kali lipatnya. Nah, ini ada lanjutannya sebenarnya hadisnya. Kalau kejahatan, kita punya rencana kejahatan di hati kita belum dicatat. Belum dicatat. Kalau terlaksana dicatatnya 1. Itu maha baiknya Allah. Nah, kita kan nggak bahas yang itu ya. Yang kita bahas adalah kalau punya rencana kebaikan, maka tanamkan ke dalam diri bahkan dituliskan itu biar dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka punyalah aktivitas nih, teman-teman. Punya rencana kebaikan.
baik untuk pasangan, untuk anak-anak, ya kalau masih sendiri untuk orang tua juga gitu ya, untuk sahabat, untuk tetangga, untuk ini. Punya aja rencana ya. Tapi jujur tadi memang punya. Maksudnya bukan kita membohong, saya nulis-nulis aja banyak-banyak gitu ya biar dapat dicatat, bukan seperti itu. Tapi memang kita punya rencana, punya targetan untuk mencapai itu. Qadarullah nanti ternyata takdir Allah menakdirkan kita sulit untuk melaksanakan itu, tetap dicatat gitu. Makanya bagus nih punya jurnal rencana kebaikan. Sip ya, kita lanjut yang ketiga. Nah, ini saya ada bukunya. Ada yang sudah baca tasawuf modern nggak, teman-teman? Ini bagus ya. Mau tanya apa? Ini ada yang nanya ya. Dapat file PDF-nya? Ya, saya sudah memberikan ke panitia ya. Nanti boleh di-share. Ini tasawuf modern ini bacaan ayah saya ya. Ketika saya masih SD apa SMP gitu. Jadi saya baca-baca dulu. Judulnya sih berat ya, tasawuf modern. Ini sebenarnya cocok lah buat teman-teman, kayaknya cocok ya. Ini saya bukan jualan buku ya, mengendorse Buya Hamka ini saya. Bukunya ini tentang kebahagiaan. Beliau menulis rubrik kalau nggak salah mingguan ya, lupa mingguan atau harian di majalah Panji Mas. Judul rubriknya tulisan beliau itu namanya Tasawuf Modern. Padahal isinya itu tentang mengelola hati, bahagia gitu. Hidup bahagia, hidup dalam keridoan, hidup dalam kesyukuran, bahasan-bahasan kita. Bahasan teman-teman kan seperti itu ya di teman bercerita. Nah, beliau menulis, saya banyak sekali dapat kebaikan dari SMP kalau nggak salah saya. Makanya saya ada nulis kemarin itu buku judulnya Indahnya Pertolongan Allah, itu banyak inspirasinya dari salah satunya dari beliau, dari bukunya Tasawuf Modern ini. Nah, kita menulis, saya waktu kuliah sih ya agak lumayan sering nulis-nulis, setelah itu juga agak sering-sering nulis. Kalau sekarang nulisnya sudah mulai di laptop saya. Kalau dulu masih ada kayak buku agenda. Kita nulis ini kan kadang-kadang, kalau Teh Leni sering nulis gitu nggak Teh? Kadang-kadang kan kita buka lagi ya. Saya juga yang lama-lama kadang-kadang kan kita buka lagi kan. Dan kadang-kadang itu kan jadi penasihat penguat diri kita ya. Kadang-kadang kalau saya ternyata pernah masa-masa sangat muda, sangat-sangat bersemangat dulu ya ketika muda seperti ini kan. Wah, luar biasa saya ya. Wah, saya sekarang berarti saya yang sekarang walaupun usianya udah beda 10 tahun dari yang dulu, perlu untuk punya spirit yang sama misalnya kan seperti itu. Nah, Buya Hamka ini kayaknya nggak terbaca ya teman-teman ya. Saya jelaskan aja ya. Nggak terbaca kan Teh? Tidak ya? Terlalu kecil ya. Buya Hamka itu pernah mau bunuh diri. Buya Hamka pernah mau bunuh diri. Ya, ketika beliau ditangkap di zaman rezim Orde Lama, kemudian dipaksakan seluruh bukti-bukti yang tidak ada dipaksakan bahwa beliau itu berkhianat kepada Indonesia, membelot ke Malaysia. Memang saudara pengkhianat, ini yang pojok kanan kiri atas nih. Memang saudara pengkhianat nih kata sipirnya. Katanya dan dia sambil menghempaskan pintu. Buya Hamka ini kenapa kata beliau berat banget? Ini dituliskan ini sangat jujur di pengantar. Makanya bukunya bagus ya teman-teman. Kalau ini pengantar cetakan ke-12 Januari 1970. Beliau mengatakan, saya ini hidup ini terhormat kata beliau. Beliau kan anak ulama besar. Dari kecil hidup terhormat. Kebayang nggak teman-teman? Anak ulama besar, dididiknya terhormat, orang-orang di sekitarnya menghormati beliau ya. Dengan segala penghormatan dan kebaikan yang diajarkan, kemuliaan, keutamaan. Ya, sampai muda, sampai akhirnya beliau menjadi ulama. Ini kan ditangkapnya ketika sudah ulama besar. Pagi-pagi kalau nggak salah setelah pulang ngajar dari Al-Azhar Kebayoran yang sekarang. Kan ditangkap dan dipaksakan semua bukti-bukti atau hal-hal yang nggak ada diada-adakan gitu, bahwa beliau itu membelot ke Malaysia. Lagi cerita-ceritanya kalau nggak salah Ganyang Malaysia saat itu ya, ada agak panas lah hubungan dengan Malaysia. Datanglah tamu yang tidak diundang kata beliau. Intinya beliau sangat remuk redam lah, diperlakukan seperti itu oleh aparat sipir ya, penjara saat itu. Datanglah, tinggal saya seorang diri, datanglah tamu yang tidak diundang yaitu setan. Dia membisikkan ke dalam hati saya supaya saya ingat bahwa di dalam saku saya ada pisau silet. Kalau pisau kecil itu dipotongkan saja kepada urat nadi,
maka saya sebentar saja sudah akan mati. Biar orang tahu bahwa kita mati karena tidak tahan menderita. Ini disiksa juga Buya Hamka. Hampir 1 jam beliau itu berperang ya batin dengan godaan iblis. Orang makin di levelnya beliau, godaannya juga iblisnya udah yang makin berat kan gitu ya. Godaannya sudah makin berat. Sampai-sampai saya membuat surat wasiat untuk anak-anak di rumah. Ini beliau sendiri yang menuliskan di bukunya. Ya nanti dibaca aja. Ini kan saya hanya membacakan. Tetapi alhamdulillah iman saya menang. Saya berkata kepada diriku, kalau engkau mati membunuh diri karena tidak tahan penderitaan batin, mereka yang menganiaya niscaya menyusun berita mengenai kematianmu. Engkau membunuh diri karena merasa malu mengeluarkan bukti atas pengkhianatan. Maka hancurlah nama yang telah engkau modali dengan segala penderitaan, keringat, dan air mata sejak berpuluh tahun. Dan ada orang yang berkata, dengan bukunya Tasawuf Modern, dia menyuruh orang agar sabar, tabah, teguh hati bila menderita satu ujian dari Allah. Orang yang membaca bukunya selamat karena nasihatnya, sedangkan dirinya sendiri memilih jalan yang sesat. Pembaca bukunya masuk surga karena bimbingannya, dan dia akhir hayatnya memilih neraka. Jangankan orang lain, bahkan anak-anak kandungmu sendiri akan menderita malu dan menyumpah kepada engkau. Itulah perasaan dalam hati beliau. Akhirnya saya menang, kata beliau. Saya menang. Klimaks itu terlepas. Ya. Sampai akhirnya karena beliau sakit ya, sampai sakit nih, beliau luar biasa ini, Buya Hamka, disiksanya sampai sakit, dipindahkan ke Rumah Sakit Persahabatan Rawamangun Jakarta, maka saya minta kepada anak-anak saya membawakan buku saya Tasawuf Modern. Saya baca kembali buku ini selain saya membaca Al-Quran. Ketika teman saya datang, dia mendapati saya membaca Tasawuf Modern, lalu dia berkata, wah, Pak Hamka membaca karangan Pak Hamka. Memang, jawab saya, Hamka sedang memberikan nasihat kepada dirinya sendiri, sesudah selalu memberikan nasihat kepada orang lain. Nanti dibaca aja, itu sebenarnya kalau PDF sih bisa kelihatan ya, ini karena di layar. Saya itu waktu kecil ya, waktu SMP baca itu menariknya karena itu, kata pengantarnya itu kan, wah ini luar biasa bukunya, ya kan, Buya Hamka aja sampai seperti ini pengalaman kehidupannya. Jadi kadang-kadang ya, salah satu kalau saya ngerasa ya, salah satu motivator terhebat kita itu bisa jadi tulisan kita sendiri di masa lalu gitu. Nah, jadi bagus nih teman-teman kalau kita punya tulisan-tulisan ya. Apakah yang sudah dalam bentuk buku ya, atau yang dalam bentuk tulisan harian, jurnal harian, atau kadang-kadang catatan-catatan di notes di HP juga bisa. Yang penting jurnal harian itu ya, karena konteksnya jurnal harian, bisa menjadi penasehat dan pengingat diri ketika kita membutuhkan apapun itu ya, membutuhkan penyemangat, membutuhkan keluar dari kesedihan dan lain sebagainya. Sudah berapa nih teman-teman ya? 3 ya, syukur, rencana kebaikan, penasihat diri. Kita masih punya sekitar berapa ya? 20 menit ya, 15 menit, 20 menit. Yang selanjutnya memanjakan umur amal soleh. Ini sih nggak usah perlu dibahas ya, bahwa salah satu amal yang akan terus mengalir kepada seorang hamba adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dimanfaatkan. Ini alasan kita sebenarnya kenapa kita menulis, kenapa kita menulis buku. Ya salah satunya ini ya, untuk akhirat kita, untuk bekal kita. Saat kita wafat nanti, ada kata seorang ulama di Timur Tengah, kalau engkau menulis di tweet ya, saat itu lagi rame di tweet ya, saat engkau menulis di tweet, bayangkan, niatkan saat engkau mati nanti, mungkin 100 tahun setelah jasadmu dikubur, tweetmu itu masih dibaca oleh orang. Jadi pastikan apa yang kau tuliskan itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk akhiratmu. Gitu. Sesuatu yang bermanfaat untuk akhiratmu. Nah, ini juga sama ya. Ini buku yang ini, kalau ini saya waktu kuliah kalau nggak salah ya. Soidul Khotir ya. Bukunya Ibnul Jauzi ini juga bagus. Jadi teteh-teteh semua kan suka baca Latahzan ya? Kayaknya sepertinya suka baca Latahzan kan? Nah, Latahzan itu
Syekh Ait Al-Qarni sangat memfavoritkan buku ini dan metode penulisannya itu agak mirip sebenarnya dengan buku ini. Jadi beliau sendiri, ini bukunya. Ya, Syekh Ait Al-Qarni itu ngasih testimoni kan. Buku yang paling bagus, paling menarik saya baca. Ini saya juga beli gara-gara ngelihat testimoninya ini sebenarnya. Kayaknya bagus banget ini. Jadi saya baca deh, ternyata bagus. Nah, agak beda sedikit kalau Latahzan kan Syekh Ait Al-Qarni, Dr. Ait Al-Qarni itu kan fokus terhadap pembahasan, ya kan. Nah, kalau yang Sayyidul Khotir ini kan imam besar ya, Ibnul Jauzi ini imam besar. Beliau menuliskannya itu lebih rileks. Jadi berdasarkan, jadi kayak nulis buku harian, tapi karena yang nulisnya ini ulama ya jadi bukunya setebel ini kitabnya. Jadi tulisan itu tapi ulama ya, maksudnya muncul dalam benak saya. Saya melihat suatu peristiwa yang aneh. Seorang mukmin sering ditimpa musibah, terus-menerus berdoa, tapi ketika harapan yang diharapkannya dari Allah tidak kunjung dikabulkan, tak kala ada godaan dalam hatinya, ternyata dia tetap setia dengan keyakinan yang kepada Allah. Seperti itu. Jadi kontemplasi aja sebenarnya isinya itu. Muncul dalam benak saya berpikir tentang, saya merenungkan, saya melihat, saya memahami, saya heran gitu. Seperti teman-teman menulis juga kan itu kan. Nah, cuma bedanya ini agak lebih ya mendalam ya karena keilmuan beliau. Makanya jadi keluar hasilnya ini. Tapi ya balik lagi tadi, kalau kita meniatkan tulisan-tulisan kita itu untuk sesuatu yang bisa dibaca orang ya, bermanfaat bagi orang, bagi anak-anak kita, ya bagi generasi muda, mungkin ya bagi orang-orang sesama muslimah, mungkin kalau teman-teman atau sama ibu rumah tangga dan lain sebagainya, apa-apa yang dialami sehari-hari bisa jadi itu semua sama mengalaminya, tapi kan yang menuliskan atau merenungkan hikmahnya belum tentu semuanya gitu. Kadang-kadang kan itu yang menarik. Sudah berapa ini ya? Nah, ini berarti menuliskan berarti jurnal apa ini? Jurnal pikiran ya berarti ya, jurnal pikiran dan ilmu ya. Nah, kalau yang tadi ini kan jurnal syukur, jurnal rencana kebaikan. Yang dua inilah ya, jurnal pikiran dan ilmu dan motivasi ya. Kalau yang ini kan lebih motivasi ya, motivasi diri kita. Nanti kapan-kapan kita lagi lemah, lagi lesu, lagi sedih, bahkan yang ekstrim seperti Buya Hamka, baca lagi. Nah, yang ini jurnal pikiran ya, pikiran, perenungan, ilmu-ilmu yang kita dapatkan dituliskan aja. Nanti bisa kita ajarkan atau kalau sekarang udah sangat mudah sebenarnya setelah kita tulis rapi-rapi, kita share di sosial media, ya kan? Di Twitter, di Instagram, di mana-mana lah ya, sangat banyak. Jadi ini tadi jurnal motivasi ya maksudnya ya, ini jurnal motivasi, yang ini menjaga umur amal soleh berarti jurnal ilmu ya, jurnal ilmu pikiran. Nah, jurnal muhasabah perbaikan diri. Ini enggak panjang-panjang lah ya, intinya hadis Rasulullah bahwa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia beruntung. Gitu. Ya udah aja itu. Kalau sama dia rugi. Kalau lebih buruk dia celaka. Kan kita mau jadi yang beruntung. Maka gimana caranya agar hari ini lebih baik dari hari kemarin? Ya kita perlu ada rencana kan? Ada rencana perbaikan dong berarti kan gitu ya. Kalau nggak ada kalau sama-sama aja biarkan seperti air mengalir kan air mengalirnya kalau nggak yang tempat datar atau yang lebih rendah gitu. Jadi kita punya rencana perbaikan. Hisaplah dirimu umumnya kan gitu ya sebelum engkau dihisap. Hitung-hitunglah dirimu sebelum engkau dihitung. Jadi kita boleh juga tuh dalam jurnal kita atau dalam aktivitas menulis kita jangan banyak-banyak ya. Misalnya gini ya, misalnya kita target 2 bulan ini, bulan Januari, Februari memperbaiki sholat kita di awal waktu. Itu aja, itu aja gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak, nggak usah sampai 20 gitu kan. Banyak banget nanti. Satu aja, mau sholat lebih tepat waktu. Nah, disebut versi tepat waktunya harus dijelasin tuh kapan. Ketika qomat kitanya siap sholat. Nah, baik itu di rumah, kalau perempuan kan bisa jadi di rumah ya, atau di tempat kerja, atau ke masjid. Tapi ketika qomat itu siap untuk sholat. Itu diituin. Nah, kan ada progres tuh berarti perbaikan. Kenapa? Karena tadi terkait dengan orang yang beruntung itu, bahwa hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok berarti lebih baik dari hari ini.
Bahkan ada doa kan yang selalu kita panjatkan ya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku agar selalu berzikir mengingatmu, bersyukur kepadamu. Yang terakhir, memperbagus ibadahku kepadamu. Wa husni bi ibadatik. Memperbaiki ibadahku kepadamu. Jadi kita perlu ada perbaikan diri. Baik memperbaiki dari banyak mungkin kita masih punya akhlak-akhlak buruk ya, perilaku-perilaku buruk, itu bisa kita coba untuk perbaiki lewat kita menuliskan ini rencana-rencana ini perbaikan diri. Saran saya ya satu aja ya dalam satu waktu gitu ya. Satu gitu. Kan bikin habits itu mungkin sekitar 1 bulan ya, 40 hari gitu. Bikin aja satu habitsnya yang diperbaiki. Baik itu memperbaiki atau memperbaiki yang kurang baik pada diri kita atau menambah hal yang bisa lebih baik lagi. Ini ya jurnal muhasabah. Jurnal memaafkan. Ada yang orang Bandung nggak ya? Salah satu hal yang luar biasa kan dari almarhum Mang Odet kan. Beliau diberikan wali kota Bandung ya. Kalau bagi yang bukan Bandung, wali kota Bandung. Jumat berapa pekan ya? 2 pekan yang lalu ya kalau nggak salah. 2 pekan atau 3 pekan yang lalu kan beliau meninggal ketika sedang sholat sunnah di Masjid Mujahidin. Masjid Mujahidin itu masjidnya pengurus Muhammadiyah di kota Bandung. Beliau sholat sunnah sebelum jadi khotib. Jadi sudah dipanggil namanya Mang Odet, wali kota, untuk sebelum menjadi khotib, terjatuh ketika sholat sunnah di hari Jumat. Itu luar biasa lah, banyak sekali keutamaan luar biasa. Nah, salah satu aktivitas beliau, nah kita kan kalau ada orang husnul khotimah perlu tahu aktivitasnya ya. Salah satu aktivitas beliau yang spesial disampaikan oleh Umi Siti ya, istrinya beliau, adalah malam hari itu beliau sebelum tidur itu berdoa itu biasanya lama, mendoakan dan memaafkan orang-orang yang berinteraksi dengan beliau hari itu. Kalau kita kan mungkin nggak banyak ya, paling kita doakan paling sehari kita interaksi berapa orang sih, paling 10, 20, belasan kan. Kalau beliau kan banyak, kebayang nggak? Makanya lama gitu. Nah wali kota kan pasti banyak itu ketemu orangnya, iya kan? Jadi lama. Tapi memang lama beliau, memaafkan itu lama. Jadi didoakan, dimaafkan, dirilis ya perasaan-perasaan negatif itu. Tapi yang lebih mengerti ini yang Teh Leni seperti ini ya, merilis dan lain sebagainya. Tapi intinya kalau dalam ajaran kita, mulia orang yang akan mulia, pasti mendapat kemuliaan orang yang memaafkan. Dan akan diampuni, ya. Wal yakhfu wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah memaafkan dan berlapang dada. Ya, interaksi dengan orang pasti orang ada salah sama kita. Ya pasti ada hal-hal yang enggak sesuai dengan keinginan kita. Hendaklah memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah itu mengampuni kamu? Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kira-kira gini, kalian nggak mau maafin orang, emang kalian nggak mau diampuni sama Allah? Kalian kan setiap hari salah, diampuni sama Allah. Kenapa susah banget ngampuni atau memaafkan orang? Gitu, kira-kira gitu. Jadi kita kalau agak susah-susah, ada dendam-dendam dan segala macam, inget-ingetlah ayat ini. Surat An-Nur ayat ke-22. Ini suratnya untuk Abu Bakar. Kalau ngerasa, saya kan sakit hatinya luar biasa, ini saya kasih tahu. Ini suratnya untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu punya kerabat namanya Mitsah bin Atsasah. Ini kerabat, ya seperti keponakan tapi keponakan jauh. Nah, Teh Leni dan teman-teman, Mitsah ini itu karena saking miskinnya, laki-laki ini karena saking miskinnya itu ditanggung hidupnya Teh oleh Abu Bakar. Jadi dikasih uang bulanan. Tapi ketika peristiwa hadisul if atau peristiwa berita bohong yang orang-orang munafik memfitnah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan Ibunda Aisyah berzina,
Mitsah bin Asasah ini termasuk yang percaya dan menyebarkan berita bohong itu. Jadi ikut ngegosipin. Ya masa iya gitu kan, kira-kira gitu. Dia karena kalungnya tertinggal terus pulang-pulang sama salah satu sahabat. Kan seperti itu. Abu Bakar sakit hati kan? Makanya teman-teman kalau ngerasa oh saya mah sakit hati, ini level sakit hatinya ini Abu Bakar, biar teman-teman bisa bayangkan ini yang diperintah Allah ini, maafkan dan lapang dada. Apa kamu nggak mau diampuni sama Allah? Gitu. Kamu mau diampunin kan? Gitu. Mau diampunin, maafin orang. Ini levelnya Abu Bakar. Ketika beliau mendapati putrinya yang paling dikasihani difitnah oleh orang-orang munafik, sementara beliau nggak bisa untuk memberikan pembelaan, karena kan saat itu nggak ada CCTV dan lain sebagainya gitu. Sementara berita selalu seperti itu. Rasul juga belum turun wahyu. Ini baru setelah ini nanti turun wahyu banyak. Karena saking bencinya, sakit hatinya Abu Bakar, karena Misah ini ikut menyebarkan, maka Abu Bakar bersumpah nggak akan saya bagi lagi harta saya untuk Misah itu. Jadi Abu Bakar itu bukan mukul, bukan menjarain, bukan bawa pengacara, bukan. Cuma sekedar dia selama ini saya bantu, saya tanggung hidupnya, saya nggak akan bagi lagi. Itu kan level sangat wajar sebenarnya, ya kan? Bukan ngapa-ngapain ini, bukan bawa pengacara, bukan bawa pengadilan dan lain sebagainya, bukan. Itu pun dikasih ayat sama Allah ini. Wal yafu wal yasfahu, maka maafkan dan lapang dada. Ya. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Emang enggak suka kalau Allah itu mengampuni. Kemudian Abu Bakar menanggung kebutuhannya lalu membayar kafarat untuk menebus sumpahnya. Dilanjutkan sama Abu Bakar. Gitu. Jadi ini salah satu ini kita ya, salah satu penyejuk hati kita ya. Kalau kita sakit hati sama orang, kita ngerasa dizolimi dan lain sebagainya, ya salah satu mungkin cara yang kita ini adalah kita berusaha memaafkan. Kenapa? Ya untuk kita juga, karena kita tahu kita banyak dosa dan kita mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja kita berdoa, ya Allah, saya berat hati, tapi saya berusaha untuk memaafkan. Maafkanlah saya. Baru kita bertobat setelah itu. Minta dimaafkan dosa-dosa kita. Jadi memaafkan nih. Kapan waktunya? Kayaknya malam hari ya. Jurnalnya malam hari. Kan ada juga hadis ya, Abdullah bin Amr ketika Rasulullah itu melihat ada seorang laki-laki, ini ahli surga, kan gitu, yang diikutin sampai 3 hari 3 malam ya, nginep, nggak ada yang spesial, udah pulang aja dah gitu kan. Terus kata orang yang diikutin tadi, saya nggak ada hal-hal ini, tapi saya sebelum saya tidur saya selalu memaafkan orang-orang. Sepertinya itu yang diikutin oleh Mang Odet ya, almarhum Mang Odet. Gitu. Jadi sebelum tidur maafkan orang-orang, maafkan orang-orang, maafkan orang-orang. Ini kaitan dengan hati, psikologis pasti banyak saya yakin ya, tapi intinya seperti itulah, kita memaafkan orang-orang, berusaha. Kalaupun belum bisa perfect sempurna, minimal kita tahu mau menuju kemana kita, kan gitu ya, hati kita ini mau kita bawa kemana. Seperti itu, memaafkan. Ini waktunya sudah habis ya. Ini yang terakhir ya, ini yang sebenarnya yang paling penting ini nih, saya sedikitin ya. Nah, teman-teman, saya ini nggak tahu ya, masing-masing orang kan punya cara menuliskan yang beda-beda. Sepertinya sih udah nggak pakai Dear Diary ya. Ini kan jadul banget ya. Tapi begini, biasanya kan kita ada ya, bukan, kalau saya sih tipenya nggak seperti itu model penulisannya. Tapi sepertinya kalau saya lihat-lihat, ada yang tipe menuliskan itu kan yang seolah-olah kan berbicara, ya kan, ngobrol. Nah, mulailah saran saya, jadikan berbicara itu berbicaranya kepada Allah. Jadi jangan berbicara ke benda mati, apalagi bicara kemana, ke pohon kemana gitu ya, atau ke binatang atau apa. Kenapa? Karena sebenarnya yang paling kita butuhkan itu adalah kita bisa banyak-banyak ngobrol sama Allah. Jadi kalau bagi saya ya, semua manfaat jurnal ini, yang paling penting kalau bagi saya yang ini nih, ketika kita bisa membangun komunikasi kita dengan Allah. Di zaman sekarang, zaman informasi, zaman sosial media, kita terlalu banyak komunikasi sama orang, tapi hampir nggak punya waktu komunikasi sama Allah. Ya kan? Bahkan dalam doa-doa, bahkan dalam tahajud dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa, jurnal itu jadi salah satu sarana kita komunikasi dengan Allah itu bagus.
Kalau baca kitab-kitabnya ulama-ulama tasawuf itu biasanya seperti itu. Ada biasanya nanti di ujung-ujungnya itu. Atau kalau yang terbaru itu bukan ulama tasawuf sih ya, Reclaim Your Heart ya, Ustazah Yasmin Mogahed ya, biasa bagian akhirnya kan ada ininya beliau. Ada yang sifatnya puisi, ada yang sifatnya munajat, ya kan? Munajat kan dituliskan. Jadi masing-masing orang itu punya bahasa cintanya sendiri, bahasa ngobrolnya sendiri dengan Allah. Nah itu bagus kalau bisa seperti itu. Ya Allah, kan gitu ya. Oh, kenapa Allah itu dekat? Ini saya nggak punya waktunya terbatas ya untuk membahas ini ya. Tapi intinya adalah salah satu nikmat yang paling besar yang kita miliki adalah di Al-Baqarah 186 ini. Allah itu dekat. Allah itu mendengarkan dan Allah itu mengabulkan doa. Coba bayangkan. Coba kita bayangkan. Teh Leni ya, coba kita ngobrol dikit teh. Teh Leni kalau sekarang bekerjanya ada di perusahaan atau ini sendiri? Sendiri, Ustadz. Sendiri ya. Misalnya gini ya, kita bayangkan ya, saya Teh Leni dan teman-teman bayangkan, kita bekerja di perusahaan. Kemudian kita punya direktur utama atau kita sebut owner, orangnya sangat care, sangat egaliter. Ya kan? Kemudian dia mengatakan seperti ini, Teh Leni, Kang Arif dan teman-teman semua di perusahaan saya, kalau ada butuh apa-apa dengan saya, ini nomor saya, silahkan hubungin kapan saja. Kira-kira berani nggak kita ngubungin kapan saja? Enggak. Nggak berani kan? Pasti ada jamnya kan? Saya waktu Iya. kuliah sama dosen pasti antara jam 8 sampai maghrib lah. Di atas itu udah agak kurang ajar kan gitu ya. Tengah Iya. malam udah luar Betul, biasa. betul. Ini kalau tengah malam itu mah berita kematian, berita kritis kan gitu ya. Itu direktur kita yang mengatakan. Sekarang Teh Leni dan kita semua mau ketemu presiden. Kira-kira kita punya dikasih waktu berapa menit? Mungkin 5 menit, 10 menit kan presiden. Terus kita ngobrolin masalah kita atau kita mendengarkan beliau cerita? Atau kita ngomongin masalah yang sudah disetting atau yang sudah diagendakan? Kan kita banyak mendengarkan beliau pastinya. 10 menit itu nggak mungkin kita yang ngomong kan gitu ya. Beliau ngasih pengarahan dan kalaupun kita cerita kerjaan kita. Kenapa kita diundang kan gitu ya. Karena kita panitia PON ya, kita cerita panitia PON itu kan. Nggak ada gitu cerita di rumah anak lagi sakit dan segala macam. Allah itu mau kapan aja kita cerita, Allah itu ada 24 jam. Dan Allah itu lebih luar biasa daripada presiden, daripada sekjen PB, daripada semua orang paling kaya, paling kuat. Allah itu lebih luar biasa. Kapan saja bisa. Masalahnya kan kita generasi sekarang ya, generasi kita yang sekarang dengan segala kesibukan, sekat-sekat, sekat-sekat ruang, sekat-sekat sosial media dan segala macam, kita nggak merasakan luar biasanya nikmat itu kan kadang-kadang gitu. Kita nggak memperlakukan doa itu sebagaimana sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Ketika kita bisa terhubung langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada protokoler, tanpa kita malu ya. Jangankan ke perusahaan ya, kadang ke istri sendiri aja malu cerita aib ya kan, ke anak sendiri malu cerita. Kalau Allah kita nggak perlu malu, kita cerita. Ya Allah saya mohon ampun saya gini, tolong dibantu saya untuk bisa berubah. Ya kan, hanya kepada Allah kita nggak malu. Ke orang tua kita pasti ada malunya. Ke istri pasti ada malunya, ke suami pasti ada malunya. Ke Allah ada malunya nggak? Nggak ada. Kita cerita semua kelemahan kita. Dan teman-teman, salah satu ciri Nabi dan Rasul itu adalah mereka, orang-orang pilihan ini adalah orang-orang yang sangat kuat curhatnya kepada Allah. Makanya kita kalau mau jadi salah satu mendekatkan diri kita, ya kata ulama gitu kan, kalau engkau mau siapa ini ya, kalau salah Ibnu Athaillah ya, melihat kedudukanmu di sisi Allah, lihat kedudukan Allah di sisimu. Jadi kalau kita senang ngobrol, berbicara, berdoa, cerita kepada Allah, terlihat. Nabi Musa itu kan satu-satunya manusia yang diajak ngobrol langsung sama Allah kan. Kalimullah kan judul ininya, kalamnya, yang diajak bercakap-cakap sama Allah.
Nah, ini bagi yang insecure nih, tapi waktunya mau habis ya. Bagi yang insecure nih, nanti tinggal dibaca aja teman-teman ya, surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat ke-33 sampai 34 itu sudah dituliskan ya. Nah, Nabi Musa itu, kalau bahasa insecure kurang pantas ya kepada Nabi ya. Tapi intinya nggak pede juga dengan kondisi diri beliau. Ada dua yang nggak pede. Pertama apa? Atas dosa, tanda petik dosa yang pernah beliau lakukan di zaman dulu. Kan kita kadang-kadang gitu ya, pantas nggak saya Kang dapat jodoh yang baik, saya dulu playboy misalnya gitu kan, misalnya kan gitu, saya dulu seperti ini kan gitu kan insecure. Nah, atau nggak pede ini kan seperti itu, saya dulu nggak sengaja membunuh manusia dan aku takut mereka membunuhku, kan takut nih beliau, takut dengan apa yang pernah terjadi di masa lalu. Ini mungkin sering kan, sering kita lakukan. Yang kedua, beliau nggak pede dengan fisiknya beliau, lidahnya beliau kan nggak fasih, ya cadel lidahnya beliau itu, ya dalam beberapa riwayat cadel. Nah, beliau minta untuk membenarkan diutus saudaranya Harun untuk jadi pendamping. Tapi Nabi Musa ini hebatnya itu cerita detail gitu loh. Detail tentang keadaannya. Nah, kita itu perlu untuk menguatkan. Baik itu dalam tahajud kita, ba'da sholat, termasuk di jurnal kita. Jadi kita tuliskan cerita. Ini yang lebih menarik ini di Quran surat Toha. Kalau bisa buka ya, menarik nih. Surat Toha itu surat ke-20 ayat ke-18. Sengaja saya nggak ini biar dibuka ya, biar dibuka dan nanti dibaca sendiri. Ini kan panjang ya, cerita Toha ini cerita tentang Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bisa buka Qur'annya boleh dibuka, teman-teman. Surat ke-20 ya. Jadi panjang ceritanya. Kalau melihat api, maka melihat api nanti diperintahkan oleh Allah, aku adalah Tuhanmu, lepaskan kedua terompahmu. Engkau berada di lembah yang suci, tua, gitu kan. Aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Ini jadi berkat lagi bercakap-cakap nih dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain engkau. Sungguh hari kiamat adalah akan datang, maka janganlah engkau dipalingkan dari hari kiamat dan apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa. Jadi Allah ini setelah menjelaskan tentang dirinya, ini saya sangat terharu ya ketika membaca ini. Allah itu menjelaskan tentang dirinya. Aku ini memilih engkau. Dengarkan apa yang aku wahyukan sekarang. Aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Laksanakan sholat mengingat aku. Sungguh hari kiamat akan datang. Maka jangan engkau dipalingkan dari kiamat. Kemudian di ayat ke-17 Allah nanya, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Ini saya membayangkan luar biasa ya nikmatnya, Masya Allah. Jadi Nabi Musa ya ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala apa yang dipegang di tangan kanan. Nah ini luar biasanya Nabi nih, Nabi Musa. Nabi Musa berkata, jadi panjang lebar ngejelasinnya. Ini kita pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita nggak mau panjang lebar ngejelasin ke Allah. Panjang lebar teh. Kan ditanya apa yang di tangan kanan. Jawaban kita biasanya kan ditanya presiden apa yang di tangan kanan. Tongkat gitu doang kan. Nabi Musa ngejelasinnya gini. Ini adalah tongkatku, aku bertumpu kepadanya, aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambing-kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Jadi Nabi Musa itu kayak bertemu sama kekasih gitu. Kita kan kalau ketemu sama orang yang dicinta ditanya, itu apa? Dompet. Wah, kan panjang lebar kita ngejelasin kan. Kalau lagi jatuh cinta kan seperti itu. Nabi Musa ini ditanya apa yang di tangan kanan itu panjang ngejelasinnya di surat Toha itu. Tadi ya kalau kita ingin lihat kedudukan kita di sisi Allah, lihat kedudukan Allah di hati kita. Senang nggak kita ngobrol? Senang nggak kita bicara? Jangan-jangan kita bukan kita yang bosan sama Allah, jangan-jangan Allah yang emang nggak mau gitu ngedengerin kita atau kita. Jadi dibalik tuh teman-teman. Jadi jadikan kalau bagi saya jurnal ini sebenarnya poinnya yang terakhir ini, makanya maaf ini ya waktunya agak lama. Jurnal ini sebenarnya posisinya di sini paling penting bagi saya sebenarnya bagaimana kita bisa banyak ngobrol curhat sama Allah dengan ini tadi, merubah tadi ya Allah, tulislah teman-teman ya Allah. Baik doanya, saya kalau lagi apa itu lagi
genting atau apa, kadang-kadang doanya saya tulis dulu sebelum dibaca ya, ditulis dulu gitu. Soalnya nanti kalau baca takut lupa gitu kan, ditulis dulu yang agak panjang gitu, detail-detailnya gimana. Kalau udah tingkat hubnya cintanya kayak Nabi Musa sih udah enak ya kan, panjang lebar kan gitu. Nah, sama ya Nabi Zakaria, nanti teman-teman tinggal baca aja ya, tinggal didalami masing-masing kisahnya. Nih, lihat Nabi Zakaria ya. Nabi Zakaria ini mau minta anak kayak gini loh. Jadi teman-teman kalau ada yang mau minta jodoh, minta anak ini niru Nabi Zakaria, panjang lebar ceritanya. Ya Allah, sesungguhnya tulangku telah lemah, kepalaku telah ditumbuhi uban. Kan Allah udah tahu sebenarnya kondisinya, tapi cerita. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku. Sedangkan istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah dari sisi Engkau seorang putra. Jadi mintanya putra, pengantarnya panjang. Gitu. Karena orang yang cinta itu kan gitu. Banyak yang mau diceritakan. Banyak yang dicurhatkan. Nabi Ayub juga sama ya. Nabi Yakub juga sama. Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Jadi kan banyak sekali ya ceritanya Nabi Yakub ini. Sampai beliau mengatakan hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Jadi kita kalau ada susah, kalau ada sedih, kalau ada apa, kalau ada permintaan, ada keinginan dan segala macamnya kita ceritakan. Banyaklah kita ceritakan kondisi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya teman-teman, ya mau apapun yang kita lakukan ya, termasuk dalam journaling dan segala macamnya ini, pada akhirnya yang perlu kita sadari semua ini itu fana. Yang abadi itu adalah hubungan kita dengan Allah. Makanya kalau bagi saya yang paling penting ini sebenarnya ini. Ya, saya hari Senin yang lalu ya baru menemani istri, kakak ipar itu mentalkin ibu mertua. Alhamdulillah setelah itu lewat masa kritisnya. Tapi sempat ditalkin teh dan teman-teman semua sempat ditalkin. Stroke dan infeksi paru. Ya itu napasnya sudah sangat berat dan segala macam. Saat itulah saya baru sadari, salah satu kesadaran saya lagi ya, dikuatkan lagi, sadari bahwa ada masa ya ketika sudah akhir hayat itu, yang lain itu nggak penting gitu. Yang paling penting itu apakah kita mendapatkan keridhaan Allah atau tidak. Karena jangankan kami sebagai anak-anaknya ngatur ini bisa terus dijaga agar tetap bisa hidup atau tidak ya. Beliaunya sendiri aja udah di luar kontrolnya gitu. Sudah nggak sadar gitu. Apalagi nanti kalau kita sudah wafat, sudah sendiri, ya kan? Kita perlu banyak mikir tentang ini ya. Kalau bagi saya perlu banyak mikir tentang ini. Mungkin sehari iya orang-orang istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita nangis. Seminggu mereka akan punya kesibukan masing-masing. Sebulan akan punya kesibukan masing-masing. 1 tahun dilupakan, kita ini dilupakan. Paling 1-2 yang mengingat. Ya mungkin anak, istri, pasangan, dan lain sebagainya. Terus kita gimana? Gitu kan. Kalau kita nggak punya hubungan kedekatan dengan Allah, kalau kita nggak punya amal-amal soleh, dan yang paling penting itu kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf kalau agak muter-muter kemana-mana, tapi mudah-mudahan insya Allah yang disampaikan ada kebaikannya, manfaatnya. Saya mohon maaf kalau yang saya sampaikan tadi ada hal-hal yang salah. Mudah-mudahan yang baik-baik bisa kita dapatkan ilmunya dan bisa diamalkan sesuai dengan kesanggupan atau kemampuan kita masing-masing. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Teh Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz. Daging semuanya. Ya, oke. Speechless gini saya jadinya. Oke, sahabat dan teman-teman semuanya, kita akan masuk pada sesi tanya jawab ya sekarang. Ini udah ada 2 pertanyaan. Oh, udah ada 3.
Udah ada 3 pertanyaan yang masuk, tapi sebelumnya saya mau ingatkan dulu kepada sahabat dan teman-teman semua, kami mengajak sahabat untuk membagikan apa yang didapat pada kajian kali ini. Banyak kayaknya yang mau diceritakan ya, silahkan disusun melalui Instastory sahabat dan teman-teman semua. Jangan lupa tag Madinah Al-Quran, teman cerita.official, dan arifrahman.lubis. Insya Allah yang terbaik nanti ya ceritanya, Instastory-nya akan ada 1 mushaf Al-Quran dari Madinah Al-Quran. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Saya bacakan, udah ada 4 pertanyaan. Saya bacakan pertanyaan yang pertama ya, Ustadz. Bagaimana cara membangun habit amalan pagi bersama keluarga, lebih tepatnya membuat kebiasaan menjadi mudah dan menarik? Terima kasih banyak Ustadz. Ini dari Teh Fatihah Najma. Langsung dijawab Ustadz? Langsung aja ya Teh ya. Oke, siap. Silakan. Jadi yang pertama, sebenarnya ini umum ya, pengetahuan umum ya tentang habits ya. Nanti Teh Leni atau yang lain juga boleh menambahkan ya. Kalau yang saya pahami sebenarnya habits itu kan salah satu caranya adalah menempelkan kepada aktivitas tanda petik yang pasti. Yang pasti. Contohnya, misalnya tadi ya memaafkan. Memaafkan itu sebelum tidur. Kenapa? Karena tanda petik hampir pasti semua manusia itu tidur di malam hari. Kan gitu ya. Jadi tempelkanlah ke situ. Atau bagi kita seorang muslim yang disebut pasti itu sholat 5 waktu. Makanya kalau saya sih senang nempelin habits itu ke sholat aja, ke sholat 5 waktu. Nah, habits pagi gimana caranya? Ya tempelin aja sama subuhnya gitu. Karena kan subuh itu pasti tuh, insya Allah ya. Insya Allah saya sih punya keyakinan yang di sini kan sudah selesai nih dengan urusan bahwa sholat itu adalah kewajiban dan insya Allah pasti kita lakukan kecuali berhalangan. Jadi tempelin aja ke sholat subuh. Nah, bagaimana kalau misalnya sholat subuhnya belum tepat waktu? Nah, berarti itunya dulu aja. Nggak usah ngomong dulu tentang yang lain-lain, tentang aktivitas yang lain-lain, sholatnya dulu aja. Nah, setelah habits itu kan tempelin ke sesuatu yang tanda petik pasti, kita tempelkan tadi ke sholat subuh ya, berarti setelah subuh, kemudian mulai dari yang ringan, yang sampai jadi kebiasaan, kemudian ditambah dan ditambah. Contoh misalnya kalau saya ke anak-anak itu ya baca 1 ayat Quran aja, kemudian saya sharing sedikit. Paling maksimal 5 menit ya dengan kondisi anak itu kelas 6 SD dan kelas 2 SD. Sesuai umurnya mereka kan, kalau ngedengerin yang seperti ini kan 1 jam kan nggak kuat itu kan gitu. Jadi ya 5 menit aja gitu. Kemudian tadi ditempelin itu, jadi itu dulu belum ada cerita yang tentang syukur Teh. Jadi itu sekian bulan gitu ya, mungkin hampir setahun, itu setengah tahun. Setelah itu ditambahin baru. Kayaknya kita tambah deh. Ya, ada syukur. 1 orang minimal 1, boleh 1 sampai 3. Apa aja terserah. Ya. Nanti anaknya itu ngomong tentang makanan, pokoknya makanan aja dia kan. Nah, tapi nanti mungkin kalau udah hampir setengah bulan makanan terus baru kita arahkan. Kayaknya dari kemarin makanan, coba deh diganti selain makanan apa kesyukurannya gitu kan. Nanti kan anak-anak ini kan punya preferensi syukurnya masing-masing kan. Dia ceritanya saya makan ayam geprek lah, besoknya saya makan bakso, besok ini, tapi terus-terusan. Nah, baru diarahkan. Mungkin jadi gimana caranya? Yang pertama mungkin ya yang saya itu kan tempel kepada kegiatan yang pasti. Kemudian aktivitasnya itu ringan dan memang bisa untuk dilakukan oleh semua orang yang aktivitas di situ. Saya punya anak yang ketiga kecil, umur 5 tahun itu belum diikutkan untuk aktivitas yang ini. Karena beliau sholat subuh aja belum tepat waktu kan gitu ya. Bangunnya ya masih ininya beliau gitu. Kemudian setelah itu ya sudah, berarti tinggal kuat-kuatan si orang tuanya ya, kuat-kuatan orang tuanya untuk istiqomah dengan itu.
Karena hal-hal kalau sudah nempel ke sholat subuh sih insya Allah lebih mudah sih ya. Mungkin gitu Teh. Terima kasih Ustadz. Ini ngomong-ngomong soal istiqomah nih, Ya. Ustadz ada 4 pertanyaan yang Oh sama. gitu ya. Diwakilkan aja ya sama Teh Iya. Fairuz. Ini ada Assalamualaikum. Mau bertanya agar konsisten ngejurnal itu bagaimana ya? Kadang kalau pegang gadget, jadi lebih milih scroll sosmed itu saya juga Ustadz. Iya. Daripada nulis-nulis gitu. Jazakumullah khair. Nah ini berapa sama Ustadz tidak fokus, semangat naik turun gitu. Bagaimana ya Ustadz mensiasatinya? Silahkan. Iya, ini sebenarnya yang ditanya juga kalau saya aktivitas saya nulis memang biar nggak salah nangkep ya. Maksudnya saya bukan menceritakan tentang saya ya, aktivitas journaling kalau saya juga nggak terlalu ini. Kalau saya nulisnya kan lebih banyak di laptop tadi seperti yang saya sampaikan. Nah, tapi kalau kaitannya dengan habits kan tadi ya tentang habit, bagaimana kita istiqomah misalnya beribadah, termasuk kalau journaling tadi kan kita sudah nentuin nih. Kita pagi itu mau jurnal syukur, itu kan bagian dari ibadah kita kan, bersyukur kepada Allah. Tadi kan kita sudah bahas ya perintah-perintah dari Rasul. Artinya kita laksanakan itu kan kita taat tuh kepada Rasul. Yang pagi hari dia memikirkan bisa makan, dia memikirkan sehat, dia memikirkan ini seolah-olah dunia dia miliki kan seperti itu. Saran saya sama tadi caranya, tempelkan ke aktivitas yang pasti ada gitu. Tempelkan ke aktivitas yang pasti ada. Pada subuh. Jadi kalau nempelnya itu ke jam yang nggak jelas nanti yang nggak jelas juga kita gitu. Atau kalau teman-teman sudah nempel pasti sholat duha bisa ditempel ke sholat duha. Atau ya itulah saran-saran ya itu ya yang pasti ada itu apa gitu. Sholat subuh atau sholat duha. Kemudian kalau misalnya nempelnya ke sholat berarti bukunya itu deketin di tempat sholat. Jangan jauh-jauh gitu. Langsung aja ditaruh. Jadi pas ngambil sajadah juga nyiapin sajadah, nyiapin buku. Kemudian setelah doa, setelah zikir dituliskan. Nah, untuk start awal mulailah dari sesuatu yang jadi yang penting kita bisa rutin dulu. Misalnya tadi jurnal syukur ya, kayak ke anak saya tadi itu, apa aja deh pokoknya satu hal yang di ini. Saya bersyukur kemarin makan bakso, udah aja ditulisin itu dulu. Yang penting rutinnya dulu sambil kita doa sama Allah, ya Allah berikanlah hatiku ilham agar bisa lebih baik. Kan sedih juga kita ya, 1 bulan kita baca jurnal kita kok makan bakso, makan nasi goreng, kayaknya kayak kurang bisa bersyukur kan gitu kan. Nah sambil itu nanti kita sambil sholat duha kan ada doa kita sendiri juga kan. Ya Allah biar saya punya rasa kesyukuran yang baik gitu kepada Engkau gitu. Tapi jangan mulai dari sana, jangan mulai dari pengen 1 halaman banyak, mulai aja dari istiqomah nulis dulu tadi. Nah, istiqomah nulis itu mulai dari sesuatu yang sangat sangat kecil dan ditempelkan ke aktivitas yang rutin pasti kita lakukan. Mungkin gitu ya, Teh ya. Siap Ustadz, mudah-mudahan menjawab pertanyaan sahabat di sini. Semakin lama semakin banyak ini pertanyaan. Ada satu nih Ustadz yang menarik. Iya. Ustadz berarti berdoa dan mengobrol pada Allah dengan salah satu caranya ngejurnal itu boleh ya? Jadi jurnal itu atau tulisan itu jadi kayak seperti apa ya, sebagai sarana kita menuliskan dulu. Nanti kita doanya mah kita doa juga sambil baca gitu. Jadi sering nggak ngerasain pas mau sholat tahajud itu bingung ya. Maksudnya ini mau ngomong apa sih ini kan waktu setengah jam cuma kayaknya nggak pintar ngomong gitu kan sama Allah. Kalau ngomong sama orang aja bisa panjang kan gitu ya, ngomong sama Allah nggak itu. Nah kalau saran saya ini pemahaman saya dari saya baca-baca tulisan-tulisan para ulama khususnya yang tasawuf ya, yang tentang tazkiyatun nafs dan lain sebagainya. Termasuk kayaknya Buya Hamka juga ada ya. Nah, seperti itu. Jadi mereka ini punya ini Buya Hamka benar ada halaman 373 sampai 377 judulnya Munajat. Tuhanku, dosa yang aku kerjakan amat kecil bila dibandingkan dengan besarnya ampunanmu. Kalau Tuhan hendak mencelakakanku,
gelap jalan yang aku tempuh, dan tak ada seorang yang kuat kuasa mempertahankan aku. Kalau Tuhan hendak memberi aku malu, maka terbukalah rahasiaku, walaupun bagaimana aku menyembunyikan. Karena itu ya Allah, sempurnakanlah awal hikmahmu sampai ke ujungnya. Dan jangan Tuhan cabut apa yang telah diberikan. Ya Tuhan yang telah memberi aku pakaian cinta yang selamanya tidak luntur dan usang, gitu kan. Ini kan kayak puisi untuk orang yang untuk kekasih, tapi ini untuk Allah gitu. Ya tentu Nabi Buya Hamka maksudnya itu munajatnya bukan di sini gitu, tapi beliau menuliskan nanti ketika munajat beliau bisa baca lagi atau bahkan ini udah beliau hafal jadinya, kira-kira gitu. Jadi maksud saya itu jurnal itu sebagai pintu pembuka kita. Kan biasa kita kalau mau ketemu sama direktur gitu kan, mau presentasi kan kita siapin dulu. Nanti habis presentasi baru kita ngobrol. Sama nih maksudnya jurnal itu tadi. Jadi bisa kita buka-buka, bisa kita ulang-ulang tuh cerita-cerita kita, harapan-harapan kita, obrolan kita yang akan nanti tentu diskusi sebenarnya itu kita bawa ke dalam doa gitu. Mudah-mudahan menjawab ya tentang itu ya, jurnal sebagai pembuka untuk kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Iya, betul Ustaz. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari tidak ada nih namanya, tapi ini menarik juga Ustadz pertanyaannya. Ya. Kang, sebenarnya indikator kebahagiaan dalam Islam itu apa ya? Ini di awal tadi kita sempat ngobrol Ustadz dengan peserta, seberapa bahagia sih tahun ini gitu. Nah mungkin jadi berpikir ya, jadi sebenarnya indikator kebahagiaan dalam Islam itu apa sih sebenarnya? Ya. Silahkan Ustadz. Yang paling umum ya, yang paling umum yang saya pahami, para ulama menjelaskan itu kesyukuran hati. Ya, kesyukuran hati. Karena kan rizki itu kan dibagi-bagi sesuai dengan kehendaknya Allah. Jadi kalau kaitannya dengan rizki, belum tentu juga. Yang gitu. Sangat banyak orang yang kalau masih Buya Hamka juga ya, kalau nggak salah Buya Hamka itu menuliskan gini, betapa banyak orang yang dia makannya itu cuma nasi pakai garam kira-kira gitu ya, tapi dia bisa makan lahap, tidurnya cuma di atas dipan kasar dia bisa tidur nyenyak, sementara orang mungkin di atas kasur empuk dan apa nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu pada kesyukuran hati. Syukur itu kan menerima ya, merasa terberkahi, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang kaya itu pada yang bersyukur. Yang pertama kesyukuran. Ya, makanya tadi itu jurnal syukur itu sebenarnya jurnal bahagia kan? Kita bersyukur itu kan membahagiakan hati kita. Yang kedua itu ini agak lebih tinggi lagi ini. Sering banyak doa-doa terkait dengan ini, keridoan hati. Keridoan ini kalau syukur itu kan apa yang Allah beri. Kalau keridoan itu bahkan apa yang Allah cabut, apa yang Allah ambil, apa yang Allah berikan yang nggak sesuai dengan harapan kita pun bisa menjadi sesuatu yang tetap menjadi kebahagiaan gitu. Contohnya ya dalam Islam itu ketika kita ditinggal wafat oleh orang yang kita cintai, doanya itu setelah innalillahi wa inna ilaihi rojiun langsung Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairum minha. Ya Allah, berikanlah aku ajrun, pahala atas kesabaranku. Jadi langsung fokus tuh, kita minta pahala. Kan udah terlanjur diuji nih kita. Kita berusaha sabar, kita minta pahala. Wa akhlifli khairum minha, dan beri aku ganti yang lebih baik daripadanya. Jadi orang Islam itu dia ridho, optimis, dan selalu dapat kebaikan dari kejadian. Nah, kalau yang hilang itu misalnya motor kan gampang, berarti gantinya lebih baik dari motor yang ada. Tapi kalau yang hilang itu orang tua gimana? Tetap ada jawabannya. Kalau yang hilang orang tua, meninggal orang tua, berarti gantinya adalah mudah-mudahan ya kebersamaan di surga. Gitu. Jadi selalu ada ganti yang lebih baik teh dan teteh-teteh semua. Ya, ketika orang tua saya meninggal, saya diajarin ini, diingatkan ini sama sahabat saya mikir
apa ganti yang lebih baik bagi ayah saya? Kan nggak mungkin. Kalau dulu Ummu Salamah doa ini kan Abu Salamah meninggal gantinya Rasul, ganti suami yang lebih baik kan wajar itu. Tapi kalau orang tua kan nggak ada gantinya. Tapi ternyata gantinya nggak harus sosok yang sama atau ganti sosok, tapi bisa jadi pertemuan. Artinya kita ketika orang yang kita cintai meninggal, nikmatnya jadi orang Islam ini, misalnya orang tua kita meninggal, kita masih punya ganti yang bisa kita minta ke Allah apa? Pertemuan nanti di surga selama-lamanya, bahagia selalu, nggak ada perpisahan. Gitu. Jadi bahagia yang selanjutnya itu ridho. Nah orang kalau sudah ridho itu ya berarti bahagia semua lah hidupnya. Yang selanjutnya yang lebih tinggi lagi nih saya susah menjelaskannya ya. Mengenal Allah, makrifat. Jadi apa? Ya ya dia sudah bahagia lah itu, sudah kalau sudah kenal sama Allah segala sesuatunya jadi indah kan, ibadah juga nikmat gitu kan, ujian juga baik bagi dia dan lain sebagainya. Tapi yang tadi paling ini syukur tadi aja, yang kita itu syukur sama berusaha ridho itu. Itu insya Allah mengantarkan kita juga mengenal Allah kan. Ya, Mungkin ya, gitu ya. ya Teh. Berarti Ya. kayak apa? Mengukur bahagia itu dengan mengukur seberapa syukur kita, seberapa ridho kita ya. Bukan Iya, seberapa yang saya dapat dan seberapa yang hilangnya ya. iya karena itu kan fluktuatif ya Teh, Iya, dan betul. nggak bisa kita Betul. kontrol. Nikmatnya ini kita ini juga kan syukur itu tanda petik bisa kita usahakan juga ya. Sementara kan apa yang datang dan hilang kadang-kadang nggak bisa kita kontrol gitu. Kita kerja keras ya benar dapat rezeki banyak ya. Ditipu orang gimana ngontrolnya? Iya kan? Hilang di mana kontrolnya gitu. Saya seperti itu. Siap, siap Ustadz. Ini terakhir sepertinya Ustadz karena waktu Ya, juga mangga. sudah hampir setengah 10. Ini ada satu juga yang menarik dari sahabat kita Luli Prastuti. Saya ambil satu aja pertanyaannya, ada beberapa, tapi kayaknya ini paling menarik ya. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai jurnal planner atau rencana? Apakah ini termasuk menyalahi takdir? Jika planning kita ternyata bukan sesuatu yang kita butuhkan, karena terlalu duniawi dan membuat kita lelah sendiri mengejarnya, serta membuat kita sedih jika belum mencapainya. Silahkan Ustadz, ini terkait menulis rencana ya di Ya, jurnal. ya, ya. Iya kan perintahnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap kalian memikirkan apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha detail teliti atas apa yang kalian kerjakan. Itu kan udah tegas sekali ya, bahwa kita harus mempersiapkan, merencanakan. Nah, ulama menjelaskan apa yang terkait dengan hari esok ini maksudnya untuk akhirat. Ya benar juga tadi yang disampaikan. Kalau ini sebenarnya bukan kaitan dengan rencana menyalahi takdir ya. Kalau bahasan takdir sebenarnya kita selalu berencana yang baik-baik saja. Nanti apa yang terjadi baru jadi takdir gitu. Kalau sebelumnya mah nggak usah dipikir-pikirkan itu takdir bukan takdir bukan. Takdir nggak saya sehat yang nggak perlu dipikirkan. Yang penting kita berobat aja gitu kan. Kita berusaha hidup sehat aja. Masalah takdir nanti ada sakit dan lain sebagainya setelah kejadian. Itu yang tentang takdir. Jadi merencanakan harus merencanakan yang bagus tadi kan. Hendaklah kalian menyiapkan apa yang kalian kerjakan untuk hari esok gitu untuk akhirat. Nah, tinggal memang bagaimana caranya agar apa yang kita rencanakan itu berguna untuk dunia dan akhirat kita, bukan hanya untuk dunia saja, kan gitu. Jadi kalau kita bekerja, maka pastikan bekerjanya halal, terus hasil bekerjanya untuk kebaikan, termasuk menafkahi anak istri, membantu suami dan lain sebagainya itu merupakan urusan akhirat juga kan gitu ya, membantu anak yatim dan lain sebagainya. Jadi nggak kita pisah-pisahkan juga tuh antara dunia dan akhirat. Jadi sebenarnya bisa jadi sesuatu itu terlihat seperti duniawi banget, padahal sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk akhirat. Ya, karena dulu sahabat-sahabat juga kan berdagang.
sahabat-sahabat juga ke kebun kurma dan lain sebagainya. Tapi hasilnya itu nanti untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa jadi seolah-olah itu untuk agama atau untuk akhirat, tapi sebenarnya untuk dunia, ya kan? Mohon maaf ya, berzikir cuma masalah urusan biar dapat apa gitu. Kalau nggak dikasih nanti bingung gitu. Termasuk yang sekarang kalau misalnya lagi rame-rame apa bersedekah hanya sekedar biar dapat balasan lebih tinggi lagi. Masalahnya kan Allah ngasih bisa jadi di dunia, bisa jadi di akhirat. Ngasihnya juga belum tentu sesuai uang yang kita keluarkan. Kita ngasih 1 juta, benar. Bisa jadi dikasih 10 juta. Tapi kalau dikasih kita nggak jadi kena kanker, mau apa? Kan lebih bagus. Ya kan? Siapa tahu kita jadi kankeran atau apalah gitu ya. Gara-gara itu dijauhkan. Orang tua kita jadi sehat, anak-anak jadi taat, jadi soleh, dan lain sebagainya. Atau di akhirat, kan kita lebih senang juga nanti ada bagian-bagian kita di akhirat. Nah, jadi bisa jadi sebenarnya ada aktivitas-aktivitas yang seolah-olah akhirat, hati-hati juga tuh. Jangan-jangan urusannya hanya sekedar urusan dunia. Dan nggak perlu sedih juga kaitannya dengan dunia banget, tapi untuk akhirat gitu. Bisa jadi ada orang yang kerjaannya sepertinya ngegojek terus, tapi dia untuk bayarin orang tuanya lagi dirawat di rumah sakit. Itu akhirat banget itu. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, ayu a'mali ahabbu ilallah, as-sholatu ala waktiha, birrul walidain yang kedua gitu. Jadi kaitannya itu nggak bisa kita juga nggak bisa ngelihat orang, termasuk juga jangan terlalu bersedih kalau kita masih saya aktivitasnya banyak kerja dan lain sebagainya. Yang penting kerja kita itu untuk apa kan gitu. Jadi balik lagi ya tadi ya bagaimana caranya. Yang pertama perlu itu dituliskan rencana. Yang kedua niatnya itu tujuan akhirnya. Wala taj'alid dunya akbaru hammina. Jangan jadikan dunia ini sebagai cita-cita kami yang utama. Nah, gitu. Jadi boleh kita punya cita-cita dunia tapi jangan yang utama. Itu hanya sebagai sarana. Gitu. Insya Allah kita nggak akan capek lah kalau kayak gitu. Kalau kita ingin apa, ingin penghasilan bisnis online lebih apa? Karena apa? Oh saya punya cita-cita ada beberapa anak yatim di sekitar rumah yang mau saya beri beasiswa. Insya Allah nggak capek. Nah kemudian setelah itu, nah kita ketika berdoa, ya kalau saya ya belajarnya itu diajarin sama guru-guru ketika berdoa, kita benar boleh doa yang disampaikan lah ya, rencana-rencana kita disampaikan, tapi disampaikan juga kira-kira gini, kalau belajar dari doa istikharah ya, ya Allah saya punya rencana seperti ini, walaupun itu baik kan, saya punya rencana ingin tadi ya beasiswa bagi 3 orang anak yatim di sekitar saya, ada yang saya kenal, saya sudah data dan segala macam. Berikan saya kemudahan agar usaha bisnis online saya lebih bagus dan lain sebagainya. Karena itu udah panjang ya kita jelasin ya. Tapi di akhir kita sampaikan, atau kalau engkau punya rencana yang lebih baik bagiku, maka tunjukkanlah rencana itu. Bisa jadi kita dapat cinta Allah atau manfaat kepada orang bukan lewat beasiswa, bisa jadi yang lain gitu. Jadi ketika kita sudah membiasakan berdoa dengan yang seperti itu ya, jadi membuka kesempatan petik ya, membuka bahwa Allah saya siap kok, selain yang saya minta ini saya siap untuk diberikan yang lebih baik menurut engkau. Nah ketika ada rencana-rencana Allah yang lain, kita jadi gampang untuk memikirkan, oh ini jangan-jangan rencana Allah yang lain itu gitu. Mungkin gitu ya Teh. Jadi kalau bagi saya sih rencana itu mah tetap perlu ya, sangat perlu. Tinggal kita kan ngelola biar nggak terlalu capek tadi kan pertanyaannya ya. Mungkin gitu ya Teh. Mohon maaf kalau ada kurang dalam penjelasannya. Terima kasih Ustadz. Ini sebenarnya bahasannya ini ya menarik sekali dan sebenarnya kita butuh waktu lebih banyak. Cuman karena waktu terbatas, jadi pertanyaan dari sahabat-sahabat dan teman-teman semua juga mungkin ada yang belum terjawab. Mudah-mudahan nanti akan ada berjodoh lagi gitu ya dengan bahasan yang sama. Jadi apa yang hari ini belum selesai mungkin insya Allah bisa dilanjutkan. Saya coba simpulkan untuk bahasan kita pada malam hari ini.
Satu sih yang berbeda, Ustadz, dari bahasan jurnal-jurnal yang biasa saya dengar, innama a'malu binniyat. Jurnal pun clear dulu niatnya apa kita ngejurnal gitu ya. Itu sih yang saya dapatkan pada malam hari ini, dan mungkin menuliskan niat itu juga perlu ya di dalam jurnal. Jadi kita bisa ngevaluasi lagi, bener gak ya niat saya gitu ya. Ini udah akhirat belum ya? Udah menuju kepada Allah belum ya gitu ya? Atau ini hanya sebatas keluh kesah gitu ya? Atau ini hanya sebatas pelampiasan saja gitu. Apa sih yang saya mau dengan menulis ini gitu. Itu mungkin yang bisa saya simpulkan dari bahasan ini. Jadi kalau kita punya niat yang benar, ya itu tadi, kalau udah kembali kepada Allah tuh udahlah gitu ya, udah selesailah segala urusan gitu sebenarnya. Jadi kalau dari tadi yang dipaparkan soal manfaat menulis jurnal gitu ya, kesyukuran, ada 7 poin tadi ya yang saya catat tentang bagaimana kita bisa bersyukur gitu ya, menuliskan rencana kebaikan gitu. Ya tadi balik lagi niat saya pengen kaya raya, Ustadz, karena saya pengen tiap hari itu bisa sedekah. Berarti kita perlu menulis ya, saya akan melakukan apa saja sih gitu, kebaikan-kebaikan gitu ya, untuk bisa mencapai itu. Misal Ustadz. Kemudian tadi ada jurnal pikiran dan ilmu, ada jurnal motivasi, muhasabah gitu ya, untuk perbaikan diri. Mungkin selama ini kita menulis keluh kesah, tapi kita mengambil hikmah tidak gitu ya. Nah itu mungkin juga perlu kita coba ya. Jadi menulis dengan sadar mungkin ya, sahabat-sahabat. Ada kesadaran dalam menulis, ada niat gitu. Kemudian ada jurnal memaafkan yang tadi kalau saya dengar itu udah merinding-merinding aja, teman-teman yang lain juga udah ada yang menangis tadi pas mendengar bahasannya. Dan jurnal curhat dengan Allah. Nah, kalau ini tertampar sekali ya sebenarnya gitu. Kita sering menulis panjang gitu ya di media sosial. Terus kalau saya biasanya sama suami di rumah, kalau dia udah datang tuh saya cerita panjang lebar kemana-mana. Tapi kalau berdoa, ya udah saya pengen apa, itu aja yang saya sampaikan gitu ya. Mungkin itu evaluasi ya, sedekat apa sih kita dengan Allah gitu ya, yang kalau tadi kata Ustadz, ya itu yang abadi gitu, nggak akan meninggalkan kita gitu kan. Jadi menulis doa di dalam jurnal itu mungkin juga mengikat hati kita kepada Allah gitu. Dan yang terakhir sih, ya beberapa teman tadi juga bilang, oh jadi pengen menulis. Ternyata menulis itu semenarik itu gitu ya. Jadi pengen menulis kisah-kisah atau pelajaran harian yang mungkin bisa berguna untuk diri kita, seperti tadi Buya Hamka kembali memotivasi diri dengan tulisannya, dan juga mungkin buat orang lain gitu. Itu mungkin yang bisa saya simpulkan dengan bahasan hari ini. Terima kasih Ustadz atas ilmunya, daging semua. Sama-sama, Hanya Teh Allah Leni, sebaik-baiknya Chris. pembalas. Ya, sama, amin, amin Terima ya Allah. Terima kasih juga Madinah Al-Quran dan teman cerita yang sudah menginisiasi acara ini. Ini keren sekali. Terima kasih juga sahabat dan teman-teman muslimah yang sudah hadir dan antusias mengikuti acara kita ini. Jangan lupa gabung di grup tele. Tadi sudah ada teman admin kita yang nge-share di chat. Di sana kita ada kegiatan berbagi cerita. Jadi nanti teman-teman yang butuh bercerita, butuh mendengarkan, ingin melihat cara pandang orang lain gitu ya, teman-teman bisa gabung di situ. Kemudian webinar ini tentang journaling ini nggak kali ini aja, insya Allah 2 minggu ke depan kita juga akan ada event yang sama. Jadi tunggu saja infonya dari kita. Sebagai pembawa acara, saya mohon maaf kalau ada perkataan atau sikap yang tidak tepat dalam membawakan acara ini. Semata-mata itu dari saya, kebaikan itu semata-mata hanya dari Allah saja. Mari kita tutup
acara kita malam hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.